Oke, 11.2 apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Bram, tolong dipimpin untuk berdoa. Get ready. Before we study, let's pray together. Start. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbana wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Greeting to teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak siapa yang tidak hadir hari ini? Farel sakit. Hafiz izin. Davin sakit. Oke, anak-anak kita doakan Farel dan Davin supaya cepat sehat, supaya bisa kembali belajar dengan kita ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai konservasi flora dan fauna. Tujuan pembelajarannya yang akan kita capai yaitu peserta didik dapat menganalisis konservasi untuk kelestarian flora dan fauna. Kemudian peserta didik mampu menerapkan konservasi untuk kelestarian flora dan fauna di kehidupan. Jadi materi kita hari ini adalah konservasi. Ya. Ada 3. Wilayahnya mana aja? Asiatis. Kemudian Indonesia bagian tengah. Sama Indonesia bagian timur. Indonesia bagian tengah disebut juga dengan apa? Wales atau peralihan ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kalian tahu nggak sih, pernah dengar nggak kata konservasi itu apa? Melestarikan. Ayo Bram. Pelestarian, melindungi. Oke, good. Yang lain? Menjaga. Apa saja sih konservasi itu? Tahu nggak? Atau pernah nggak kalian ke tempat konservasi? Suaka Marga Satwa, good. Dimas, apa lagi? Kebun binatang, cagar alam, Waikambas. Bisa, itu termasuk ke dalam konservasi. Pernah nggak kalian pergi ke sana? Waikambas belum pernah? Oh, pernah Viola. Rumahnya ya Viola? Iya. Rumah Viola kan di Lampung Timur ya? Iya. Sudah pernah Viola ke sana ya? Oke. Kemudian yang ketiga, pernah nggak kalian ke kebun binatang? Nah, kebun binatang mana sih? Lembah Hijau. Oke. Setuju atau tidak kalau kalian melihat beberapa fauna hidup dalam kebun binatang? Setuju? Setuju. Oke. Menurut kalian hewan dan tumbuhan baik endemik maupun tidak, apakah merupakan kekayaan Indonesia yang perlu dilestarikan dan tidak ternilai? Perlu dilestarikan menurut kalian ya? Oke, good. Oke, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kita akan ice breaking dulu. Di sini ada ice breaking, tebak nama. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Itu ada 3 wilayah. Maka hari ini kita akan mengingat lagi dengan ice breaking, tebak nama hewan. Di situ lihat ya, akan ada 3 puzzle atau potongan gambar
kalian harus menjawab hewan apa itu beserta wilayahnya. Apakah wilayahnya itu di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa? Ya? Oke, siap? Siap. Nanti yang paling banyak benar menjawab akan ada hadiahnya. Yes, puzzle ketiga. Puzzle ketiga, yuk. Masing-masing kelompok angkat tangan kalau sudah punya jawaban. Yes, Chandra. Oke, Budi. Cendrawasih dari mana sih? Papua. Oke. Ini ada hitam, ada jamur merah, ada apa namanya? Mulutnya atau paruhnya berwarna oranye. Apakah itu? Satu, dua, tiga. No, kita lihat jawabannya. Dari kali. Oke. Next ya. Ini ada makanan di luar besar. Tarsius? Benarkah Tarsius? Tarsius dari mana ya? Bram, apa tadi yang pertama? Beruang, Miss. Beruang. Oke, kelompok Bram beruang, kelompok Dimas Tarsius. Siapa lagi yang angkat tangan? Kita buka puzzle ketiga. Buka puzzle ketiga ya. Iya, puzzle ketiga. Yes, Dimas. Tarsius, Sulawesi. Ada yang lain? Oh, Tetet, bukan. Kita lihat jawabannya. Itu kuskus dari Sulawesi. Oke, lanjut. Yes. Yes. Terenggiling. Kelompok Daik menjawab tenggiling. Kita keep jawabannya. Jawabannya adalah terenggiling. Satu poin buat kelompok Daik. Satu poin kelompok Vio, 1 poin kelompok Dai. Kelompok Dai 2. Yang lainnya 1-1-1. Berarti menangnya adalah kelompok Dai. Oke, selanjutnya kembali fokus kita ke pertanyaan pemantik ya. Coba dilihat. Adakah yang pernah pergi ke Waikambas? Tadi Viola sudah pergi ke Waikambas. Coba Viola ceritakan sih di sana itu ada apa aja? Dari awal perjalanan. Enggak di sananya aja. Kondisi gajahnya seperti apa? Ada apa aja? Tapi di sana selain ada gajah, sebelum kita masuk ke Waikambas itu ada kayak monyet-monyet itu. Oh, monyet-monyet. Heeh. Nah, terus pas masuk ke Waikambasnya, ya masih ada gajah. Terus ada kita bisa naikin gajahnya.
Terus kita bisa lihat atraksi gajahnya. Atraksi gajahnya. Oke, gitu ya. Ada yang pernah ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan? Di Lampung Barat ya. Di Lampung Barat. Jauh ya, Miss juga belum pernah ke sana sih. Kemudian Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Udah pernah belum camping di sana? Di sana kan tempat camping ya. Belum. Oke. Cagar Alam Krakatau. Vigo, rumahnya Kalianda udah pernah ke sana belum? Belum pernah ya? Oke. Lembah Hijau. Rata-rata Lembah Hijau ya, karena yang dekat juga kan. Oke. Ada nggak sih flora dan fauna khusus yang di Lembah Hijau tuh? Harimau. Ada bekantan, ada harimau. Terus ada siamang, ya kan? Ada siamang, ada apa lagi? Floranya ada nggak floranya? Floranya hanya sedikit ya, kebanyakan adalah faunanya. Oke, bagaimana kondisinya? Hewan-hewannya bagaimana kondisinya? Sehat, bagus. Kalian harus lihat dulu video ini dan perhatikan videonya ya. Perhatikan videonya karena di sini punya apa? Ada hal-hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, ada. Wah, kasihan sekali mereka. Ada adik-adik. Hai. Sama sekali ya kebakaran hutan yang tadi. Selain kebakaran hutan, ada beberapa penyebab dari kerusakan hutan, seperti penebangan liar, bencana alam, dan masih banyak lagi. Kira-kira apa ya dampak buruk dari kerusakan hutan bagi hewan yang tinggal di dalamnya? Simak yang satu ini. Hewan mati terbakar. Dampak yang paling buruk ialah para hewan bisa mati terbakar jika kerusakan hutannya disebabkan oleh kebakaran di video sebelumnya. Kelaparan berujung pada kematian. Semua pohon yang ada di hutan adalah sumber makanan bagi para hewan. Jika semua pohon dan tumbuhan rusak, maka hewan pun tidak bisa makan. Mereka akan kelaparan. Dampak buruk dari kerusakan hutan bagi hewan yang tinggal di dalamnya. Simak yang satu ini. Hewan mati terbakar. Dampak yang paling buruk ialah para hewan bisa mati terbakar jika kerusakan hutannya disebabkan oleh kebakaran di video sebelumnya. Kelaparan berujung pada kematian. Semua pohon yang ada di hutan adalah sumber makanan bagi para hewan. Jika semua pohon dan tumbuhan rusak, maka hewan pun tidak bisa makan. Mereka akan kelaparan dan bahkan mati. Kehilangan tempat tinggal. Hutan adalah rumah bagi jutaan hewan. Jika hutan rusak, maka mereka akan kehilangan tempat tinggalnya. Bisa bayangkan jika kita hidup tanpa rumah? Wah, asing sekali ya mereka. Konflik dengan manusia. Tidak jarang bagi hewan besar seperti orang hutan dan gajah. Mereka mendatangi kebun untuk mencari makan karena di hutan sudah tidak ada lagi makanan. Ini akan memicu konflik antara hewan dan manusia. Dalam hal ini, banyak hewan yang menjadi korban. Mereka bisa ditangkap, ditembak, bahkan disuntik mati. Kejam sekali ya. Kepunahan. Jika hewan terus-menerus kelaparan dan tidak memiliki tempat tinggal, maka mereka tidak akan bertahan hidup lama. Oke. Itu tadi videonya yang sudah kita lihat. Kira-kira apa sih yang bisa diambil dari video tersebut? Faktor-faktor kerusakan hutan yang akan berakibat pada kelestarian hewan atau fauna. Ada lagi yang bisa diambil? Kalimat terakhir tuh kayaknya bagus. Menjaga dan melestarikan hutan. Kalaupun kita jauh dari hutan, setidaknya jangan merusak
Jangan merusak alam di sekitar dan memelihara fauna yang ada di sekitar. Apa kabar Indonesia? Ini laut kita. Ya, kondisinya seperti ini. Kemarin yang apa sih Pandawa? Ya, Pandawa itu yang di Pantai Teluk ya? Membersihkan laut karena kita nomor berapa tuh terkotor? Nomor 2 terkotor se-Indonesia. Akhirnya kita tergerak untuk membereskan itu semua. Sudah beres belum sekarang? Sudah lumayan. Sudah lumayan ya. Oh, Aska yang tinggal di sekitar sana ya? Belum bersih ya Kak? Tapi sudah lumayan bersih dari yang lalu. Iya, oke. Ini gara-gara siapa sih ini? Kita, manusia. Penduduk. Manusia ya. Manusia semakin banyak, kebutuhannya juga semakin banyak. Jadi rasa kesadaran diri terhadap alam itu berkurang, buang sampah lah mereka sembarangan. Karena semua air yang mengalir itu sungai itu jatuhnya adalah muaranya ke laut. Ujungnya seperti ini. Kalau begini yang dirugikan siapa? Manusia juga, alam juga. Ekosistem yang ada di laut tentu dirugikan. Ya, mereka tidak punya lagi air bersih. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, kalau nggak ada berarti hari ini kalian kegiatannya adalah yang pertama. Nanti Miss akan bagi kelompok. Kelompoknya sudah kan ya? Yang minggu lalu saja kelompoknya. Oke, kelompoknya yang itu. Kemudian nanti Miss akan bagikan LKPD. Di situ ada soal-soal. Tolong diperhatikan soalnya. Kalian bisa cari di internet untuk pemahamannya atau bahan bacaannya. Kemudian yang kedua kalian akan membuat poster. Poster menggunakan Canva. Poster ajakan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Ya, itu. Nanti yang dinilai dari posternya yang pertama ada isi teksnya seperti apa. Kalimat ajakannya maksudnya seperti apa. Kemudian desain juga akan dinilai. Kemudian gambarnya menarik nggak sih untuk orang tertarik untuk menerima ajakan itu. Kemudian ketersampaian pesan, ya ketersampaian pesannya. Itu ada range nilainya, bisa kalian lihat sendiri. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nggak? Nggak. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan untuk masing-masing kelompok maju ke depan, ambil LKPD-nya. Untuk poster. Kegiatan belajar yang kedua untuk poster, ya. Petunjuk kerja yang pertama, kalian membuat poster ajakan. Yang kedua itu acuan syaratnya ada seperti yang di atas di PowerPoint. Kemudian yang ketiga, nanti akan dipresentasikan itu posternya masing-masing. Kalian mempresentasikannya, kalimat ajakannya seperti apa sih? Ya, begitu. Kemudian arti-arti dari gambarnya itu apa, nanti mempresentasikannya seperti itu. Kemudian setelah dipresentasikan, upload poster ke dalam media sosial kalian dengan hashtag geografi, hashtag SMA Islam Global Surya. Kemudian link dari uploadan kalian itu dikirim ke Miss. Nanti kelompok yang punya komentar dan like paling banyak akan ada tambahan nilai. Seperti itu ya. Oke, silakan dikerjakan berdiskusi dengan teman-temannya dalam kelompok. Ganti aja punya. Biar kita semuanya kira standar banget. Habitat satwanya tidak terganggu dan lahan kelapa ini tetap ada dan menguntungkan bagi negara.
Ya. Kita mulai presentasinya, yang poster 2 bisa nyusul nanti di belakang biar presentasinya mereka yang terakhir. Ini kelompok siapa poster ini? Kelompok 4, silakan maju kelompok 4. Zaman sekarang khususnya di Indonesia pertumbuhan penduduk meningkat begitu tajam. Hal tersebut tentu mengganggu kelangsungan hidup flora maupun fauna yang ada karena ketersediaan tempat tinggalnya. Menurut kelompok Anda, bagaimana peran pemerintah untuk memelihara kelestarian lingkungan, khususnya untuk konservasi flora dan fauna? Untuk yang pertama, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. 2. Mendukung upaya pelestarian lingkungan. 3. Membuat penangkaran. 4. Membuat papan larangan. 5. Melakukan larangan berburu satwa di sekitar fauna-fauna tersebut. Dengan ilustrasi yang kami sampaikan, maka flora dan fauna itu saling butuh sama lain dan mempunyai tinggalnya sendiri. Dan hasil kerja kami yang pertama yaitu LKPD yang akan dibacakan oleh Macita. Soal pertama yaitu sebutkan contoh kewajiban yang bisa kita lakukan untuk melindungi dan melestarikan hewan langka. Contoh kewajibannya adalah yang pertama, memberikan edukasi dan sosialisasi. Ekosistem kita, maka dari itu ayo lestarikan dan menjaga flora dan fauna yang hampir punah agar generasi kita selanjutnya dapat melihat flora dan fauna tersebut yang hampir punah. Berikut adalah contoh poster dari kelompok kami. Kami mengambil poster bergambarkan gajah karena gajah adalah salah satu ikonik dari Lampung dan gajah adalah salah satu hewan juga yang hampir punah. Oke, anak-anak terima kasih atas presentasinya. Sekarang dari hasil diskusi kalian, kemudian dari hasil diskusi kalian, kemudian pembuatan kalian poster dan presentasi kalian, kira-kira apa sih kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Satu orang coba angkat tangannya. Ayo Dimas, coba angkat tangan. Yes. Fauna dan memiliki kesadaran penuh agar tidak merusak lingkungan. Oke, melestarikan flora dan fauna dan memiliki kesadaran penuh untuk melindungi flora dan fauna tersebut. Yes, ya. Oke. Itu kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini. Jadi tetap menjaga lingkungan kita supaya kita dapat menikmati flora dan fauna atau lingkungan kita itu secara berkesinambungan, berkelanjutan. Oke, gitu. Paham ya? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Dari sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada, paham semua? Paham. Oke, kalau gitu kita akan melakukan evaluasi. Quizzes. Ayo siapkan quizzesnya. Pegang handphonenya semua. Oke, kita lihat papan peringkat kita. Yang paling tinggi siapa? Macita. Lihat ya Macita ya, dengan skor yang 4.880 dan tambah performanya. Oke, Macita, selamat. Nanti Macita dapat ada reward dari Miss. Nanti bisa diambil di kantor ya. Oke, anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini kegiatan ini kita selesai. Sekarang dari apa yang kita pelajari, tadi diskusinya diskusinya berjalan secara baik tidak? Baik. Setiap anggota kelompok bekerja sama? Ya, oke, good. Adakah anggota kelompok yang tidak bekerja? Yang tidak ikut berdiskusi? Oh, tidak ada ya, semuanya aktif dalam anggota kelompoknya ya. Oke, perenungan ya.
Keanekaragaman hayati Indonesia adalah penopang perekonomian negara. Beragam spesies yang kita miliki pada hakikatnya menjadi sumber utama penyediaan kebutuhan pangan, sandang, papan, obat-obatan, dan juga energi. Namun, belum tentu generasi muda saat ini memahami bahwa keanekaragaman hayati Indonesia adalah sumber daya yang penting bagi pembangunan nasional dan perlu dijaga bagi berbagai sektor, ya, untuk menopang perekonomian negara. Maka konservasi itu menjadi sangat penting. Siapa yang perlu menjaga konservasi? Siapa yang perlu menjaga flora dan fauna untuk masa depan? Manusia. Kita sama-sama, ya. Kita sama-sama. Mulai dari hal terkecil dari sekitar kita. Oke, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, manfaat pembelajaran kali ini adalah lebih sadar diri. Betul kata Giza. Yang lebih sadar diri terhadap apa? Lingkungan alam. Gitu. Oke, sebelum menutup pembelajaran akan ada penilaian diri melalui Google Form. Coba kalian buka dulu Google Form kalian. Maksudnya buka grup, Miss kirim link. Cukup ya Naya. Terima kasih atas penilaiannya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum menutup pertemuan kita hari ini, nanti akan ada juga penilaian kalian terhadap Miss pembelajaran hari ini, ya. Nanti akan Miss kasih link Google Form-nya, kalian isi setelah pembelajaran ini, ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, coba Bram pimpin doa, silakan. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Kembali.